Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu senantiasa meningkatkan niat kita untuk semangat niat meningkatkan ketakwaan kita semua terhadap Allah dengan cara menambah keimanan, menambah amal baik kita, baik yang mahdhah maupun yang sunnah. Dikarenakan itulah semua adalah perangkat seseorang menjadi seorang yang takwa Allah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu semua, kita semua tidak akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu beberapa syariat di dalam agama ini selalu menganjurkan kepada kita semua agar kita menjadi orang yang bertuntung. Itulah perlunya syariat yang selalu ditekankan kepada kita agar kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia maupun di akhirat. Untuk meningkatkan takwa ini sudah tentu kita ketahui semua. Kita harus meningkatkan, menjalankan syariat-syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para utusannya. Termasuk diantaranya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bertepatan dengan bulan ini, bulan Dzulhijjah, di mana memasuki bulan ini adalah ada satu syariat yang telah dibawa oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang namanya ibadah kurban. Ibadah kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkadah yang fardu kifayah. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa di balik ibadah kurban ini kok sangat dianjurkan? Bahkan sampai Nabi Daud pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat Nabi Daud pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pahala yang didapatkan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjalankan ibadah kurban ini. Ya Allah, pahala apakah yang akan didapatkan oleh umat Muhammad ketika mereka menjalankan ibadah kurban? Dijawab oleh Allah, wahai Daud, sawabuhu an u'tiyahu bikulli sya'ratin ala jasadiha 10 hasanat. Wahai Daud, ketahuilah bahwasanya umat Muhammad yang menjalankan ibadah kurban, setiap bulu hewan kurban tersebut, wahai Daud,
akan mendapatkan 10 kebaikan. Wamhu anhu asyru sayyi'at, dan akan dihapus 10 kejelekannya. Kemudian warfa' lahu 10 darajat, kemudian akan diangkat derajatnya 10 derajat. Itu masing-masing bulu kurban yang kita kurbankan bersama. Amma alimta ya Daud anna duhayal mataya wa anna duhaya tamhul khotoya. Dan ketahuilah wahai Daud, bahwasanya hewan kurban yang telah dikurbankan oleh umat Muhammad ini akan menjadi kendaraan baginya nanti di akhirat, dan akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita tahu bahwasanya betapa besar yang tidak seimbang yang dikeluarkan oleh harta benda kita demi untuk menjalankan ibadah kurban tentang pahalanya. Apa yang telah diperoleh oleh saudara-saudara kita yang telah menjalankan ibadah kurban. Di samping itu, penghapus dosa menjadi kendaraan bagi kita di Shiratal Mustaqim, dikarenakan kita semuanya ini di alam akhirat akan melalui jalan-jalan terjal, di antaranya yaitu adalah yang namanya jembatan yang diberi nama Shiratal Mustaqim. Pada saat itulah orang-orang menyeberang. Ada yang berjalan kaki dengan bertatih-tatih, ada yang merangkak, ada yang macam-macam di situ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada yang kayak orang lari cepat, ada yang kecepatannya kayak kuda lari, ada yang kecepatannya kayak kilat. Tiba-tiba pada saat itu ada saudara-saudara kita sesama muslim yang pada saat menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim menaiki kendaraan kambing, onta, sapi. Itulah hewan-hewan kurban yang akan kita kurbankan, yang akan menolong kita untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, sampai di mana batasan orang yang mampu, yang wajib mengeluarkan hartanya untuk menjalankan ibadah kurban? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Muhammad Sattah Ad-Dimyati mengatakan dalam karyanya, juga senada dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaz fi Syahril Minhaj, ialah batasan orang yang mampu menjalankan ibadah kurban terhitung mulai tanggal 10 pada hari raya kurban sampai akhirnya hari tasyrik tanggal 13. Kalau ada orang pada saat hari raya kurban sampai 3 hari mempunyai kelebihan harta, sisa-sisa menghidupi keluarganya, saudaranya yang ditanggung kehidupannya, namun ternyata masih sisa dan sisanya cukup untuk membeli kurban, disitulah baru orang tersebut kena kewajiban untuk menjalankan ibadah kurban. Apabila pada saat mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 itu punya kemampuan, punya uang untuk membeli hewan kurban, tidak melaksanakan ibadah kurban, maka orang tersebut termasuk terkena ancaman baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man wajada sa'atan falan yudhi fala yaqrabanna musallana, kata baginda Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barang siapa yang pada saat itu mampu membeli hewan kurban namun tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Tempat sholatku yang dimaksud pada sabda ini adalah, yaitu jangan ikut ke sholat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh berat ancaman Rasulullah bagi saudara-saudara kita yang mampu untuk beribadah kurban namun tidak mau menjalankannya, terkena ancaman oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terkena ancaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir kita juga tidak akan ditoleh pun sedikit oleh baginda Rasul nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir kepada salat Jumat siang hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 nanti, mudah-mudahan diberi keluasan rezeki yang banyak,
diberi kelebihan rezeki, sisa-sisa menghidupi keluarga kita. Dan apabila ada sisa, marilah kita berkorban bersama. Niat mukhlis lillahi ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita nanti di akhirat mempunyai kendaraan yang istimewa, agar tidak berat-berat di dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Demikianlah khutbah siang hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.